warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita diberikan banyak kenikmatan, banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini, subuh hari ini kita terbantu dengan nikmat itu, dengan anugerah dan pemberian dari Allah itu, untuk memulai hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Kemudian usai daripada sholat subuh berjamaah dan zikir, kita lanjutkan dengan kita duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, dan dengan itu sembari kita duduk di masjid, mari kita niatkan duduknya kita saat ini sampai majelis ilmu ini selesai. Mari kita niatkan i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, sehingganya dua pahala berjalan dan tercatat oleh Allah untuk kita semuanya, yaitu pahala menghadiri majelis ilmu dan pahala beriktikaf di masjid. Dan syukur-syukur kalau nanti panjenengan semua berkesempatan saat usai dari pengajian ini kita sama-sama sholat sunnah Isyraq 2 rakaat, maka sempurna pahala kita seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal Ikhwani rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu barangkali cuma setengah jam atau 45 menit atau 50 menit atau 1 jam, maka kata Rasulullah, duduknya dia, hadirnya dia di majelis ilmu, kata Rasulullah, khairun min alfi raq'atin wa alfi iyadati maridin wa alfi jinazatin, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Dia duduk di majelis ilmu itu, maka pahala yang dia akan dapatkan lebih besar, lebih utama, lebih afdol daripada dia mengerjakan 1000 rakaat sunnah. Kita semua ini sehari belum tentu bisa mengerjakan 1000 rakaat. Satu pekan dari mulai Ahad ketemu Ahad depan belum tentu bisa 1000 rakaat kita bisa kerjakan sholat sunnah. Satu bulan yang katanya bulan Ramadan itu saja belum tentu kita bisa mengumpulkan sampai 1000 rakaat sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjenengan hadir setiap Ahad subuh di sini, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, bahkan pekan kelima jika bulan itu ada yang pekan kelima, jenengan berdiri usai dari majelis taklim itu mendapatkan pahala lebih utama daripada mengerjakan 1000 rakaat sunnah. Ini bukan kata siapa, bukan kata ulama, bukan kata kiai, bukan kata ustadz, tapi langsung yang menyampaikan adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Dan riwayatnya banyak, bukan diriwayatkan oleh satu ulama, diriwayatkan oleh banyak ulama hadis ini. Tidak sampai di situ, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. 1000 Pak, 1000 orang sakit. Dan lebih utama daripada mengurusi jenazah 1000 orang yang meninggal dunia daripada muslimin dan muslimat, memandikannya, mengafani, menyolati 1000 orang.
Semoga pahala itu dicatat secara sempurna oleh Allah kepada kita semuanya pagi hari ini karena keikhlasan kita, niat baik kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya takdimi jajaran ketakmiran, teman-teman ketakmiran Masjid Al-Hafidh dan juga para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru-guru ngaji dan hadirin semuanya rahimakumullah. Kita berada di bulan Maulid, bulan yang merupakan dipilih oleh Allah untuk melahirkan sosok yang paling mulia, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini menjadi mulia, menjadi agung, yang sebelumnya adalah bulan biasa tapi menjadi agung karena dilahirkan di bulan ini sosok yang mulia, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ini nabi yang luar biasa, sangat kasih sayang dan peduli kepada kita, ya, luar biasa. Kepengennya beliau seluruh dari umatnya itu selamat dari surga dan selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa satu orang pun. Ya, semuanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika para nabi yang lain didatangi oleh para umatnya mengatakan, "Tolong kami, bantu kami untuk selamat dari neraka Allah." Allah menunjukkan keadilannya, menunjukkan bagaimana Allah itu akan menghisap satu persatu dari amal manusia dan hambanya. Mereka semua ketakutan, kita semua juga seperti itu. Kepengen banget masuk ke surga karena sudah melihat secara nyata nikmat yang luar biasa di surga Allah, dan takut dengan neraka di yaumul di hari akhirat itu. Bagaimana ragam macam siksaan di neraka, para umat itu datang kepada nabinya dan nabinya mengatakan, "Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri ya, saya nggak bisa nolong, saya sendiri juga seperti ini keadaannya." Tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika didatangi oleh kita, beliau mengatakan, "Analah, analah, analah, aku ada untukmu, aku ada untukmu, aku ada untukmu." Beliau memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang memang layak diberikan syafaat. Maka mari di kehidupan dunia ini menyambung secara batin hubungan baik dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Dengan apa Ustaz? Dengan kita mengikuti dan hati kepada ajaran dan nilai-nilai kebaikan dan akhlak yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang gati, yang menyambut dengan ajakan-ajaran beliau, pasti akan mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad SAW. Tapi yang cenderung mengabaikan, bahkan menentang, jangan berharap beliau akan memberikan syafaatnya, karena ada batas, dan batas itu bisa jadi kita sendiri yang membuatnya. Batas itu bukan Nabi Muhammad yang membuatnya, tapi kita. Karena apa? Pelanggaran kita, penentangan kita, pembangkangan kita kepada nilai-nilai syariat yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Pagi hari ini kita akan membaca sebuah riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ini nasihat dari beliau. Sayyidina Utsman bin Affan ini salah satu murid terbaik beliau Nabi Muhammad SAW. Saking masya Allahnya beliau ini sampai diambil mantu 2 kali, Sayyidina Utsman bin Affan. Dan beliau ini ahlul Quran, orang yang sangat menekuni dan membidangi daripada Al-Quranul Karim, Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beliau ini menantu Rasulullah 2 kali. Meninggal istri pertama Sayyidina Ruqayyah,
kemudian dinikahkan lagi dengan putri beliau yang berikutnya, yaitu Sayyidatuna Ummu Kulsum. 2 kali sampai dimantu sama Rasulullah. Kalau bukan orang baik, orang yang hebat, orang yang Masya Allah, di mata beliau Nabi Muhammad SAW tidak mungkin Nabi sampai mengambil mantu 2 kali. Sayyidina Utsman bin Affan dalam salah satu nasihatnya menyampaikan seperti ini, khamsun. Wa qala Sayyidina Utsman bin Affan, khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Wa thaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Wa thalithuha idza asabahu syai'un qalilun minad din ightamma dzalik. Wa rabi'uha la yamla'u batnahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haramun. Wa khamisuha yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Ada khamsun, 5, hunna alamatul muttaqin, yang 5 ini merupakan tanda bahwa orang itu adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini harus menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena kembali lagi kepada pembahasan seperti tadi di awal, kita ini akan meninggal dunia. Kita berada di alam yang kedua, yaitu alam dunia. Alam pertama, kita ada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Alam pertama alamul arwah, alam kedua alam rahim, alam ketiga alam dunia, alam keempat alam barzah, dan kelima nanti ketika dibangkitkan dari kubur, itu alam yang disebut dengan alamul akhirah. Dan disitulah akan hidup kekal selama-lamanya, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga itu aku akan siapkan, aku hanya akan perbolehkan surga itu dihuni dan dimasuki bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang pengen selamat dari neraka, masuk ke surga Allah, ya memang selain harus membangun hubungan baik dengan Rasulullah, berharap syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW, tapi lebih jauh daripada itu, kita harus menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya orang-orang yang memang bertakwa, derajat muttaqin dia sudah raih, itu ada 5. Setidak-tidaknya mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah ada tanda 5 ini di diri kita? Khamsun hunna alamatul muttaqin. 5 perkara ini merupakan tanda adalah orang-orang yang bertakwa. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Yang pertama, orang yang sungguhan bertakwa kepada Allah tidak akan pernah duduk atau berkawan atau dekat dengan seseorang kecuali orang itu adalah orang yang akan membuat agamanya menjadi baik, dan akan duduk berkawan dekat dengan orang yang sekiranya kalau dia dekat dengan orang itu, dia bisa menjaga, terbantu untuk menjaga kemaluan dan juga lisannya.
Karena orang-orang yang bertakwa ini sangat perhatian dengan apa yang dia ucapkan, sangat perhatian dengan apa yang dia makan, dan sangat perhatian jangan sampai dia terjerumus kepada hal-hal yang dia itu hal tersebut adalah menyeret dia kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri orang yang muttaqin itu bukan berarti karena sombong ya, bukan berarti karena eksklusif, bukan. Tapi dia sadar betul, saya kalau duduk dengan orang ini gimana sholat saya, gimana ibadah saya. Saya kalau duduk dengan orang ini sehari, 2 hari, berteman dengan orang ini sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mindset saya nanti akan katut seperti dia nanti. Dia kan kalau dagang, mohon maaf nih ya, ini contoh saja. Dia kan kalau dagang suka curang. Target dia yang penting saya dapat laba sebanyak-banyaknya, keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang penting saya dapat profit. Saya tidak mau tahu mau halal, mau haram, mau caranya baik, mau tidak baik. Yang penting dia untung, profit, ada income yang masuk besar. Saya kalau duduk sama dia gimana agama saya? Ya kalau saya ini kuat, kalau tidak kuat gimana? Itu orang yang bertakwa pasti mikir kalau mau duduk berteman, berkawan dekat begitu. Karena apa? Orang ini Pak, seperti pepatah Arab, sering mungkin jenengan dengar pepatah ini, manjalasa janasa. Kalau orang itu jalasa, sering duduk bareng, berkawan dekat, janasa, dia akan menjadi satu jenis. Cara berpikirnya sejenis dengan temannya itu. Ya, targetnya dalam hidup sejenis dengan orang itu. Ya, jangan kumpul orang baik, katakanlah ulama, maka targetnya pasti akhirat, karena temannya ulama, temannya ustadz, pasti selalu cara berpikirnya akhirat. Bagaimana akhiratnya baik, bagaimana selamat, bagaimana punya pahala yang banyak sekali. Bagaimana awal-awal karena mungkin ibadah ini tidak semua orang bisa duduk lama mengerjakan dengan waktu yang sangat lama, maka di obrolan bersama temannya yang ulama ini, yang ustadz yang mengamalkan ilmunya ini, pasti dikasih pilihan-pilihan ibadah yang sekiranya ibadahnya sebentar, sedikit amalnya tapi pahalanya besar. Seperti duduk di majelis ilmu, seperti tadi mungkin kita menyempatkan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, kalau bisa panjenengan jangan hanya bagaimana setiap pagi itu targetnya sholat subuh berjamaah di masjid, itu sangat afdol, sangat luar biasa. Tapi juga ada loh Pak, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah rakaat fajr namanya. Kapan waktunya Ustadz? Setelah adzan subuh berkumandang, sholat ini bisa dikerjakan. 2 rakaat yang sangat ringan, tapi pahalanya kata Rasulullah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya ada satu orang bisa berbisnis, berdagang, berniaga, kemudian punya aset dunia dan seisinya, seluruh tambang minyak punya dia, tambang nikel punya dia, semua aset punya dia satu dunia, disedekahkan di satu kesempatan yang merupakan jalan Allah, atau disedekahkan untuk akhiratnya, itu kata Rasulullah, kata para ulama ya, tidak sebanding dengan pahalanya seseorang yang pagi ini bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Bagaimana kita sudah perhatian dengan sholat itu? Kapan dikerjakannya Ustaz? Yaitu kalau bisa sebelum sholat
subuh. Karena habis sholat subuh ini haram mengerjakan sholat. Bagi orang yang sudah sholat subuh, sholat apapun haram kecuali sholat yang punya sebab, seperti dia habis wudhu atau dia masuk ke masjid gitu. Karena ada sebabnya. Sebab habis wudhu ada sunnah ba'diyah wudhu, atau dia masuk masjid maka sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau nggak ada sebab, ada orang kemudian sholat sunnah, itu bisa kena haram. Karena termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu setelah sholat subuh sampai nanti terbit matahari. Maka orang-orang yang, kembali kepada pembahasan hadis ini, orang-orang yang benar takwanya kepada Allah, dia akan melihat, saya duduk sama orang ini gimana nanti agama saya, prinsip-prinsip yang sudah saya bangun tentang bagaimana saya harus memfilter rezeki saya benar-benar halal. Kalau saya kumpul sama orang ini gimana kira-kira? Ya, gimana kira-kira begitu? Dia kan terkenal tidak jujur. Kalau megang proyek tidak jujur, kalau dagang tidak jujur. Gimana saya kalau duduk terus sama orang ini gitu? Saya bisa jadi tidak kuat nanti. Ya. Dan juga dia tidak akan pernah berkawan dan duduk dengan orang yang tidak bisa menjaga kemaluan dan juga lisannya. Ya, karena itu tadi Pak, orang yang sering duduk itu akan menjadi satu jenis. Ya, jangan penjenengan anggap biasa-biasa saja. Ini minta maaf ya, bukan saya mengajarkan kemudian panjenengan merasa lebih baik dari orang lain, tidak. Okay? Tidak boleh kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kita perlu memiliki sebuah kehati-hatian, sikap kita yang hati-hati. Jangan sampai kita ini gara-gara dekat dengan seseorang, maka sifat-sifat jeleknya itu menular kepada kita. Ada orang yang sering berbuat tidak baik dengan perempuan-perempuan, yaitu tidak bisa menjaga kemaluannya, sering berzina, ya, tahu betul kita kelakuannya belum berhenti seperti itu, maka lebih baik kita tidak dekat dengan orang itu. Bagaimana maksudnya Ustaz? Ya, sebatas tetangga kita menyapa, apa yang jadi kebutuhan dia mungkin kita bisa bantu, ya bantu. Tapi untuk dekat, akrab jangan. Ya, karena itu tadi, orang yang sering duduk, berkawan dekat, kemana-mana bareng, itu lama-lama ada hal yang sama dengan orang itu. Syukur-syukur kalau kita menjadi orang yang batiniyahnya kuat, sambungannya dengan Allah kuat, sehingga bisa mewarnai orang itu. Yang tadinya sering berzina, karena kita dekat, nah orang itu berhenti malah berzina, ya, berhenti berzina, dan kemudian dia bisa tobat karena sering berkawan dengan kita. Tapi yang menjadi masalah jika seandainya naudzubillah min dzalik, karena kita dekat sama orang itu, akhirnya kita yang katut menjadi orang yang berzina, naudzubillah min dzalik. Pintunya hati itu kan ada dua Pak, ngapunten nggih. Pintunya hati itu ada dua, mata dan telinga. Dan hati ini adalah sentral dari seluruh tubuh kita. Kalau hati sudah kena, maka udah dah, kena semuanya. Sedangkan pendengaran ini kalau diulang-ulang, itu akan menjadi hal yang mengganggu hati. Kayak teman bercerita, saya sudah begini dengan perempuan ini 1, 2, 3 kali, itu kayak biasa, tapi lama-lama mengganggu keadaan hati kita. Nah kalau kita lagi imannya turun, kemudian yang masuk cerita tadi itu, atau yang kita lihat, mungkin dia lagi bawa perempuannya, naudzubillah min dzalik, kita lihat langsung, akhirnya masuk ke hati, nah itu bahaya. Ya. Dan juga
jangan berkumpul dengan orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Terutama ini kepada anak-anak kita yang masih belia ya, yang masih SD ya, yang masih SMP, pesenin betul sama mereka kalau pengen anak kita nggak misu ngomong kotor ya. jangan dibiarkan berkawan dekat dengan orang-orang yang suka anak-anak yang suka misu ya, omongan kotor, omongan jelek itu pasti menular kepada temannya. Gimana Ustaz? Ya kalau saya bercerita berbagi tips, kalau saya barengi anak saya itu pasti saya kasih gambaran-gambaran seperti ini. Kamu kan pengen jadi anak baik, masa dari sekian teman di kelas itu nggak ada yang bisa kamu pilih mana mereka yang paling bisa menjaga mulutnya, lisannya, yang nggak banyak misuh mana, itu udah deketin, temenin. Jangan temenan sama orang yang kaget misuh, marah misuh, gagal ngambil sesuatu misuh. Lama-lama kamu ikut misuh nanti. Itu jangan bosen-bosen, setiap pulang sekolah kalau bisa ditanya, tadi sama siapa? Kamu di sekolah bareng siapa? Begitu, itu tugas kita ya. Bukan hanya kita ini nyekolahin anak lepas begitu, tidak, tapi harus dikawal ya. Bagaimana anak kita jangan sampai dekat, duduk, berkawan dengan orang-orang yang bahkan tidak bisa menjaga lisannya. Itu tanda yang pertama. Ada 5 tanda ini. Tanda yang kedua, wasaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Jika dia itu mendapatkan peluang syai'un 'azimun, yang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang nilainya agung, minad dunya, dari urusan dunia, yarahu wabalan, pasti yang dia kedepankan itu ini dampaknya apa ya ke belakang untuk agama saya, untuk akhirat saya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh, ini contoh saja nih. Orang yang bertakwa itu kalau mendapatkan peluang besar urusan duniawi, mungkin bisnis yang akan ada profitnya besar, labanya besar, itu tidak langsung wah enak wes, enggak, tapi dia cara berpikirnya ini dampak negatifnya sama ibadah saya, sama akhirat saya apa? Itu yang dikedepankan. Misal nih, punya anak, ini misal nih, contoh saja. Punya anak setelah lulus sekolah atau katakanlah lulus kuliah begitu, kemudian ada peluang dia akan bekerja dengan gaji yang relatif tinggi, mungkin 7 juta, 10 juta, tapi dia harus hidup di Denpasar misalnya. Tapi di Denpasar kita nggak bisa nitip karena nggak ada saudara di sana, nggak ada pamannya, ya. Dan kita tahu betul bahwa anak kita ini anaknya mudah terpengaruh kalau tidak sering diingatkan, kalau tidak dekat dengan kita sebagai orang tuanya. Maka orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, itu bukan ngedepankan peluang pekerjaan 10 juta gaji atau 7 juta ini. Tapi dia pasti berpikir, ini anak saya memang secara finansial akan naik, gajinya 7 juta, baru lulus kuliah udah dapat gaji, udah dapat pekerjaan yang gajinya segitu. Tapi gimana sholatnya mereka? Apalagi anaknya kalau perempuan, bersama siapa mereka? Bersama siapa dia di sana? Kita tahu bagaimana keadaan kita, nggak menganggap diri kita paling baik ya, paling beragama, paling indah. Cuma kita harus jujur lah, ya, jujur, dan kita harus terbuka wawasannya bagaimana keadaan di Denpasar, mungkin di Bali, pergaulannya, anak mudanya, mirasnya bagaimana.
perzinahannya, seks bebasnya bagaimana? Ya. Maka orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, bapak yang bertakwa itu mengarahkan, tidak dipikir lagi tanah. Kamu kan perempuan, bakal di sana. Kira-kira gimana kamu jaga diri di sana? Kamu bakal ngekos di sana. Gimana? Sama siapa? Kamu bisa jaga diri. Arusnya keras loh di Bali itu. Ya. Dan kita jangan, kalau hal-hal seperti ini jangan main husnudzon ya, husnudzon. Insyaallah Allah jaga dengan saya tahajud, dengan saya doa, saya insyaallah anak saya terjaga, mudah untuk menjaga. Jangan langsung begitu. Kita istilahnya apa ya? Seperti masuk di satu ruangan itu banyak kabel misterius dan kabelnya telanjang, artinya tidak ada pelapisnya. Kita dalam keadaan kehujanan, ya, mau menepi, ngiup kalau bahasa Jawa, main masuk di ruangan itu. Kan kita tanpa perhitungan itu namanya kan. Bisa kesetrum, bisa mati. Memang kita kehujanan, ngiup, kedinginan, tapi jangan masuk di ruangan yang penuh kabel tadi itu. Bisa gosong, bisa kesetrum. Nah, kayak gitu tadi. Ya. Anak ada peluang, dilihat gimana nih, ya, dampak negatifnya apa untuk akhiratnya, untuk agamanya, untuk ibadahnya, begitu. Itu tanda dari orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idza asabahu syai'un 'adzimun minad dunya yarahu wabalan. Kalau dia dapat peluang yang sangat luar biasa urusan dunia, cara berpikir dia malah gimana ini dampak ke belakangnya untuk akhirat saya, untuk ibadah saya. Ya. Atau contoh kedua, ya, dia dapat proyek misalnya. Dia memang pemborong, dapat proyek. Ya. Kemudian ini bisa untung 500 juta ini saya. Saya bisa dapat keuntungan 1 M ini. Tapi ini lihat dulu, saya harus sigal menyegal ini. Harus sikut kanan, sikut kiri ini kompetitor saya. Ini kompetisi besar nih, proyek besar, tender besar. Bahkan saya harus nyogok ini. Ini pihak-pihak atau instansi-instansi terkait, dinas-dinas, kepala dinas terkait, saya harus kasih hadiah nih 20 juta, 30 juta. Belum sampean sudah harus nyogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok itu di neraka. Kalau enggak tobat terus-terusan seperti itu, enggak menyesal dengan apa yang dia lakukan, di neraka kata Rasulullah. Maka jangan dilihat proyeknya besar, tapi gimana ini dampaknya nih, bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Ya. Ya Allah, sudahkah sifat ini ada dalam diri kita, ya? Harus kita menjadi renungan bareng-bareng nih. Ya. Kalau belum, berarti belum bertakwa kita. Ya. Kalau kita seandainya dapat sesuatu yang besar, urusan dunia, kok kita main ambil aja, nggak ada pikiran bagaimana akhirat kita, bagaimana dampak jelek kepada ibadah kita berarti bukan orang yang bertakwa. Ya, karena orang yang bertakwa pasti hati-hati. Di sini disebutkan la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi hadaran mimma fihil ba's. Ya, bahkan dikatakan, ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak bakal pernah mencapai kepada derajat orang yang bertakwa atau muttaqin, seorang hamba Allah, kecuali meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak apa-apa dia kerjain, tapi dia tinggalin karena takut di sesuatu itu ada apa-apanya. Mala ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba's. Ba'sun ini artinya nggak apa-apa. La ba'sa itu nggak apa-apa. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, hadaron karena takut di dalam hal itu ada apa-apanya. Artinya begini,
meninggalkan perkara ini sebenarnya nggak dosa, tapi saya takut nanti akan ada dampak-dampak tertentu, keseret ke sana ke sini, saya akan berbuat dosa. Baru kalau dia punya perasaan seperti itu, meninggalkan seperti itu, ya, itu dia adalah orang yang bertakwa. Saya nggak mau duduk di kafe ini karena ada biduannya, joget-joget. Enggak, cuma ngopi saja, Pak. Enggak, saya takut. Sebenarnya enggak apa-apa kan, cuma ngopi. Tapi kan kalau enggak bisa jaga mata, lihat biduan yang pakaiannya di atas lutut, joget-joget, ya. Apa kita sebagai seorang laki-laki yang normal enggak gerak hatinya, syahwatnya udah bangkit kira-kira. Lihat lehernya, lihat macam-macamnya. Yang tadinya itu benar-benar tidak apa-apa, ini tidak apa-apa kan, cuma ngafe misalnya, minum kopi, ketemu rekan bisnis, nggak apa-apa kan. Tapi karena dia bertakwa, dia tidak milih kafe itu, takut nanti terjadi sesuatu yang selanjutnya berimbas kepada dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengutamakan benar-benar bersih, ya, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ustaz ini terlalu kenceng, terlalu enggak, Pak. Ini pesan dari beliau, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, menantu Nabi Muhammad SAW. Paling tidak menjadi indikator, ya, orang bertakwa itu seperti itu. Ya. Wa tsalisuha, yang nomor 3. Idza asabahu syai'un qalilun minad din igtamma dzalik. Nomor 3, tanda orang yang bertakwa, yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Idza asabahu syai'un qalilun, ketika menimpa, datang kepada dirinya sesuatu qalilun, ya, sesuatu yang sedikit, minad din, urusan agama, igtamma dzalik, maka itu menjadi perhatian betul dari dirinya. Ya kayak kita nih kan kumpul-kumpul ini biasa ya. Cuma 40 menit, 50 menit, biasa. Ya. Persiapannya juga biasa-biasa saja. Tidak seperti acara-acara besar yang harus disiapkan 10 hari sebelumnya, ini itu, tidak biasa. Tapi ini urusan agama ini. Urusan agama ini, hadis Nabi Muhammad disampaikan, ya, pesan nasihat dari para sahabat disampaikan. Ini urusan agama. Orang yang bertakwa, itu kalau bahasa Banyuwanginya jenggirat tangi, kepengen hadir, menjadi perhatiannya, menjadi fokusnya. Karena apa? Urusan agama, meskipun sedikit. Atau sebaliknya, ya, urusan agama yang berhubungan dengan yang haram, ya, anaknya di rumah scroll TikTok. Ini usia SMA sudah, SMA kelas 1, SMA kelas 2. Kemudian nyekrol gini, dia di sampingnya berhenti layar HP-nya itu ngelihat orang yang terbuka auratnya, mungkin joget atau melakukan adegan-adegan yang jelek. Ya bagi sebagian orang pada umumnya saat ini, orang lihat di HP kayak gitu kan biasa saja. Tapi tidak bagi dia. Urusan sedikit haram terjadi di rumahnya dan dilakukan oleh anaknya tuh bisa marah sejadi-jadinya. Itulah orang yang bertakwa. Urusan sedikit tapi urusan agama, maka akan menjadi perhatian besar dari dirinya. Karena apa? Dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, peluang apapun, ya, kayak semacam Nabi meriwayatkan kalau salaman orang Islam itu bertemu dengan kasih sayang dan cinta kasih, selama dia tidak melepaskan tangannya, maka di situ berguguran daripada dosanya. Ini kan hal sederhana, ya, hal kecil, tidak semua orang perhatian. Tapi karena urusan agama, orang yang bertakwa itu perhatian. Setiap orang ketemu, dia salaman, niatnya baik, pengen menyambung silaturahim, senyum, sumeh, gati sama orang. Kemudian berharap karena dia merasa punya dosa yang banyak, dia salaman sama orang banyak. Kemudian durasinya panjang dan dengan itu rontok
daripada dosanya. Ini kan hal-hal kecil, tapi kalau orang yang bertakwa menjadi perhatian. Igtamma dzalik. Ya. Idza asabahu syai'un qalilun minad din igtamma dzalika. Kalau punya peluang sesuatu yang sangat kecil mungkin, sederhana mungkin, minad din urusan agama, orang yang bertakwa itu igtamma dzalik, perhatian. Ya. Kayak sampean Ahad subuh ini ya tidak hanya sekarang, mungkin pekan besok. Itu kan kalau bisa ngajak satu orang, itu pahalanya orang itu yang 1000 rakaat tadi itu, 1000 jenguk orang sakit itu, 1000 ngurusi jenazah itu akan sampean dapatkan kalau berhasil mengajak orang lain. Ya, kalau berhasil mengajak orang lain. Tanpa mengurangi daripada pahalanya orang itu. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi, kata Rasulullah. Siapa orang yang bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu berhasil dia ajak dan melakukan kebaikan itu, kafa'ilihi, maka dia dapat pahala persis seperti orang yang melakukan itu tanpa mengurangi jatah pahala dari orang yang mengerjakan. Yang diajak dapat pahala 1000, yang ngajak dapat pahala 1000 langsung dari Allah, dilipat gandakan. Ini kan ndak apa ya, hal yang sederhana sebenarnya, cuma ngajak gitu, mendekati orang. Tapi tidak semua menjadi perhatian. Dan orang yang perhatian itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi seandainya, minta maaf ini ya, ini saya contohkan ya, seandainya bisa ngajak orang sholat jamaah per orang, sampean akan dapat 100.000. Apa jadi pengajak semua ini orang-orang ini. Pokoknya Pak Wid misalnya pengumuman Ahad subuh besok sampean bisa daftarin orang-orang baru yang berhasil panjenengan bawa ke masjid ini untuk ngaji. Per orang 100.000. Bah, itu sampean malam Ahad tuh ngeweain orang banyak itu. Ayo datang, jangan sampai tidak datang ya. Nanti pulang pengajian sampean ngabsen satu-satu. Saya berhasil 11 orang Pak Wid. Namanya fulan. Totalan 1.100.000. Semangat Pak. Tapi bagi orang yang bertakwa tetap semangat meskipun tidak ada nominal yang dijanjikan. Karena apa? Pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya. Jauh Pak kita nih Pak ya. Jauh ya. Gitu sudah merasa orang bertakwa kita ini. Jauh dari tanda-tandanya. Warabi'uha la yamla'u batnahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haram. Orang yang bertakwa itu tidak memenuhi perutnya dari sesuatu yang halal dan boleh-boleh saja. Sampai penuh, sampai kewaraken. Khaufan, karena dia takut min ayyukhalitahu haram. Karena dia punya rasa takut dengan begitu kecampur sesuatu yang haram. Ya Allah, ini sifatnya wali nih Pak ya. Gak makan banyak meskipun makanannya halal ya. Takut itu adalah sesuatu yang berlebihan, atau takut itu adalah sesuatu yang kecampuran sesuatu yang haram. Kalau kita ini kan kalau diajak makan wis ayo gas begitu. Iki teko teko tim suksesnya ini gas. Padahal kan tidak tahu itu uang apa ya enggak. Pokok mangan ning hotel iki sak wareke prasmanan gas. Orang yang bertakwa enggak gitu Pak. Meskipun secara kasat mata kan halal ya, itu hadiah kan. Tapi di balik itu kan ada udang di balik batu ya enggak. Kan ngundang-undang itu makan-makan itu kan ada tujuannya kan. Dan kita nggak tahu itu dibiayai pakai uang apa itu. Ustaznya selalu selalu sudon sama enggak. Kita ini jujur-jujuran saja dah ya. Berpikir secara dewasa, secara jujur. Dari mana kira-kira uangnya itu? Ya. Dari mana kira-kira uangnya? Jangan gas-gas terus ya. Ini undangan makan malam sampai warak ini dari mana uangnya nih?
Aku takut nanti kecampur sesuatu yang haram. Itu kalau orang yang bertakwa pasti punya sensitivitas yang seperti itu. Tapi orang yang tidak bertakwa, ya udah gas terus itu dah. Gas wes teko. Pasti teko aku. Le oleh ngejak anakku tak jak anakku. Tidak perhatian ya sama anaknya dikasih makan apa, ya enggak. Padahal makan ini sangat berpengaruh kepada tubuh kita. Ya, man akalal haram asad jawariyahu sya'at am aba. Orang yang makan haram, makan sesuatu yang jelek, enggak benar, ya, maka dia akan maksiat badannya. Sya'at am aba. Mau enggak mau maksiat. Karena apa? Energi yang dia dapat dari makanan yang haram. Maka tubuhnya ini bisa kayak saya ini bergerak karena tadi malam makan, ya karena mungkin malam pagi ini belum sarapan ya, tapi kan ini sisa energi dari pencernaan tadi malam yang saya makan. Orang yang tadi malam makan haram berat sholat subuh pak, jangan sholat subuh jamaah, sholat subuh tok nggak pakai jamaah itu berat. Karena apa? Tadi malam perutnya dipenuhi dengan sesuatu yang haram atau syubhat. Karena apa? Dia udah makan haram. Energinya itu dari sesuatu yang haram. Belum lagi ada hadis riwayat 1 puluhan. Luqmatun minal haram. 1 puluhan. Apa derajat yang begini? Puluhan nih. Mohon orang Madura ompaan ya. Kalau orang sini apa? Ya puluhan ya. 1 penghantaran dari tangan ke mulut ini, kemudian dikunyah, dicerna. 1 puluhan dari sesuatu yang haram. 40 hari sholat fardunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang hari ini makan sampai ketawa-ketawa, berapa masuk ke mulutnya tidak peduli itu halal apa haram. Gimana sholatnya? Atau jangan-jangan memang tidak pernah peduli sama sholat 5 waktunya. Naudzubillah min dzalik ya Allah ya. Maka menjadi perhatian. Dan juga ada riwayat hadis, ini mumpung ngomong yang halal dan haram, ya. Mana bata min sukhtin atau mana bata min haramin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat kembalinya yang layak adalah neraka Allah. Ya, maka kita menjadi orang tua yang jahat sekali, bapak yang jahat sekali kalau memberi makan anak kita dari sesuatu yang haram. Anak kita ini kan bertumbuh ya, tumbuh kembangnya kan kelihatan. Dulu SD kelas 1 tingginya segini. Nanti SD kelas 6, SMP kelas 3 itu semakin tinggi. Ya enggak? Dari mana itu pertumbuhan itu? Dari pencernaan dan makanan yang dia makan. Nah, kalau makanannya itu dari yang haram, maka badannya anak kita itu, tubuhnya anak kita itu dari hal yang haram, fannaru aula bihi, maka tempat kembali yang layak adalah neraka Allah, kata Nabi Muhammad. Karena jangan jadi orang tua yang jahat, anaknya tidak tahu apa-apa dikasih makan yang haram. Ya. Maka naudzubillah min dzalik, dia akan sulit dalam ibadah, berat dalam ibadah, kepengennya maksiat, ya. Yang terakhir wa khamisuha yaran nas kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Dia melihat manusia di sekelilingnya, di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, teman-temannya, tetangganya, semuanya selamat masuk surga. Orang baik semuanya. Wa yara nafsahu qad halakat. Melihat dirinya orang yang hati-hati jangan-jangan masuk neraka nih. Halakat, celaka nanti ini. Sehingga apa? Sehingga dia semangat dalam ibadah. Sehingga dia semangat dalam sholat berjamaah, hadir majelis taklim, tilawatul Quran. Karena apa? Merasa orang-orang pada selamat nih, aku gimana begitu. Atau tidak mudah merendahkan orang lain. Orang lain itu orang baik, ahli ibadah, ahli sholat, orang-orang yang sering ke masjid. Saya ini apa begitu. Maka tidak ada sombong lahir di hatinya. Maka tidak ada ujub lahir di hatinya. Ya. Begitulah orang-orang yang bertakwa, ya.
yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Melihat orang-orang di sekitarnya semuanya insyaallah akan masuk surga, dan melihat dirinya ya jangan-jangan dirinya itu yang akan masuk neraka Allah. Bidzambi li su'i muamalatihi ma Allah taala, karena kita ini yang paling tahu dengan diri kita, dengan dosa-dosa yang kita lakukan dalam kesendirian kita, lintasan-lintasan dalam hati kita. Ya, hati itu apa dihisap? Iya, hati itu dihisap. Kalau ada orang ngomong dia lari kapan, lari cilik, metuwek, itu bukan tidak ada hisapnya itu. Itu kan merasa dirinya lebih hebat dari orang itu. Ya, sekarang ini kan profesionalitas itu kan bukan karena umur ya, karena background pendidikan dan pengalaman. Kan begitu Pak. Ya, jangan merasa bahwa kalau sudah tua, usia sudah 50, 60 itu bisa segala-galanya. Mungkin satu bidang, dua bidang bisa. Tapi bidang yang lain kan ada orang yang menempuh pendidikan di bidang itu. Ya. Dia lebih harus percaya sama orang itu. Ya, tidak boleh merasa dirinya yang terhebat, paling menguasai, tidak boleh. Ya. Itu namanya kesombongan dan rasa ujub yang ada pada dirinya. Semoga kita semuanya setidak-tidaknya punyalah dari 5 ini 2 sifat ini. Ya. Atau kalau ada 2, 3. Ya, syukur-syukur kalau bisa 4, 5. Ya enggak? Kalau satu aja itu udah dapat 20% bahwa kita adalah orang bertakwa. Kan ngoten nggih. Kalau 2 berarti 40% sudah kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau 3 60%, udah lebih daripada 50%. Nggih. Kan ini ada 5 ya. Ada 5 kan nggih? Kalau 3 udah 60% kita adalah orang yang bertakwa. Kalau cuma 1 berarti masih 20%. Kalau cuma 2 40%. Ya. Maka pulang dari pengajian ini setelah mendapatkan riwayat nasihat dari menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang ahlul Quran. Ya, beliau ini terbunuh ya di rumahnya oleh orang-orang yang zalim. Ya, saat beliau membaca Al-Quran. Ya, saat menjadi khalifah Rasulullah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, orang masuk surga itu para sahabat itu semuanya orang baik. Dari mereka semua ada tingkatannya. Yang terbaik Ahlu Badar 313 orang. Dari Ahlu Badar ini ada yang terbaik 10 orang. Ya. Dari 10 orang ini ada yang terbaik 4 orang. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk 4 orang ini. Khalifatul Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. 4 orang dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 orang ini. Ya. Beliau bahkan termasuk menantu Rasulullah 2 kali. Ya, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari nasihat beliau ini sehingga bisa mengawal daripada hidup kita menjadi orang-orang yang semakin baik dan senantiasa tidak bosan untuk menjadi orang yang selalu belajar pengen menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amana minal adab wa nasiba minal jannah warzuqna an-nadhara li wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, saya mengundang kepada panjenengan semuanya, barangkali punya kesempatan nanti 7:30 sampai 7:30 malam ada acara Maulid Nabi di pondok kami di Jalan Sawu Indah, ya mungkin 800 meter dari sini atau 1 kilo lah maksimal. Monggo berkenan hadir, sama-sama memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada beliau, dan ada nasihat dan tausiah dari beliau Habib Muhammad Jawad bin Abdullah Segaf. Insyaallah 9:30
selesai dan ada hidangan yang akan bisa kita nikmati bersama. Nih, saya mengundang secara pribadi kepada panjenengan semuanya. Monggo kalau berkesempatan hadir, dan mohon maaf atas semua hal-hal yang tidak baik yang saya sampaikan. Hadza minni wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq